di 10 terakhir bulan Ramadan, juga berada di hari Jumat, berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah, dan majlis juga diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas sebuah hari ini begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan dalam satu majlis kita ini kebaikan-kebaikan, rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan dengan asbab kita dulu sebentar di majlis ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa kita, amin. Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita, amin. Allah ampunkan dosa kedua mertua kita, Allah ampunkan dosa guru-guru kita semuanya, Allah ampunkan dosa muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat, amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan keturunan soleh solehah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan hajat dunia akhir kita, dan mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah pertemukan kembali di Ramadan ini di tahun-tahun yang akan datang, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, subuh hari ini biasanya kita isi dengan zikir wirid kita biasa akhir Ramadan. Cuma subuh ini kita isi kajian saja. Alhamdulillah, disebutkan beribadahlah kita karena Allah, bukan karena Ramadan. Beribadahlah kita karena Allah, bukan karena bulan Ramadan. Karena kenapa Ramadan akan meninggalkan kita? Kalau kita beribadah karena Allah, baik itu Ramadan atau di luar Ramadan, kualitas iman dan peningkatan ibadah kita tetap stabil sebagaimana mestinya. Tapi kalau kita beribadah karena Ramadan, begitu Ramadan pergi, maka selesai sudah ibadah kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami Allah. Dia katakan Tuhan kami Allah, yang memberikan kami kesempatan hidup Allah, yang memberikan kami Ramadan adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, mereka dilurus, mereka selalu menjaga apa yang Allah berikan kepada mereka, istiqamah mereka lakukan. Disebutkan innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah, malaikat akan diturunkan oleh Allah. Apa yang dikatakan disebutkan tatanazzalu malaikatu alla takhafu, jangan kau takut, wa la tahzanu, jangan pernah kau merasa susah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang istiqamah. Maka istiqamah ini baku dan gampang, maka disebutkan dalam satu ucapan, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Kalau istiqamah ini lebih baik daripada 1000 keramat yang kita miliki. Jadi lebih baik daripada 1000 keramat yang kita miliki. Nah, bagaimana Ramadan ini kita harus berusaha. Yang kita dapatkan penggemblengan dalam Ramadan itu harus kita jaga. Maka di dalam satu hadis disebutkan bahwa idza kana akhir Ramadan, apabila malam terakhir Ramadan, tadi malam lepas sudah, bakatis samawati wal ard wal malaikah, bakatis sama langit, wal ard bumi, wal malaikah dan malaikat. Langit, bumi, malaikat menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa mereka katakan? Musibah dari umat Muhammad, musibah buat umat Rasulullah ini. Apa musibah yang diberikan oleh Allah besar buat umat Rasulullah? Terhadap Ramadan meninggalkan mereka. Ramadan meninggalkan mereka, ini musibah yang sangat besar. Dari musibah yang kita lihat dengan apa saja Allah uji dengan kita, musibah yang sangat berat itu adalah kepergian Ramadan. Kenapa? Karena begitu Ramadan pergi, Ramadan meninggalkan kita. Nah, di situ penentuan daripada apakah kita meraih Lailatul Qadar, apakah ibadah kita diterima oleh Allah. Yang berat itu adalah Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu Ramadan setiap bulan akan datang. Ramadan tak akan pernah datang untuk kita, dia akan datang.
harus kita pikirkan, apakah Ramadan itu datang kita masih hidup? Dia tetap akan datang. Ada saudara kita meninggal, dia tetap datang, dia tidak akan menahan diri. Tapi harus kita pikirkan, apakah Ramadan datang kita masih hidup? Apakah Ramadan datang Allah berikan kita sehat? Apakah Ramadan datang kita masih bisa menjaga iman kita? Apakah Ramadan datang kita bisa menerima anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Terus kita pikirkan. Yang disebutkan fa'inna ta'awudu mustajabah. Kenapa disebutkan Ramadan itu musibah besar meninggalkan kita? Karena fa'inna ta'awudu mustajabah, karena dalam bulan Ramadan itu doa itu diijabahi oleh Allah. Maka dari firman Allah difirmankan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hamba bertanya tentang kata Allah, Muhammad, kalau hamba bertanya kepada dia minta, katakan aku dekat kepada mereka. Fa inni qarib. Allah bukan gunakan kata dekat. Tapi Allah gunakan cuma ayat ini. Fa inni, sesungguhnya aku qarib. Kalau Allah gunakan aku dekat juga cukup. Tapi Allah gunakan sesungguhnya. Fa inni qarib, sesungguhnya aku paling dekat kepada mereka. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya Muhammad, apabila dia minta kepada aku berbeda, aku beri. Artinya bagaimana pemberian yang Allah berikan kepada kita ini, apakah bisa kita terimanya dengan ketulusan kita, ataukah kita terimanya dengan hati kita yang masih galau, hati kita yang masih galau, hati kita yang masih tidak konsen menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Maka disebutkan kembali di situ, doa dijawab oleh Allah. Tadi malam terakhir kita menajat kepada Allah di bulan Ramadan. Jangan kita berdebatkan tentang ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu. Bahkan sedikit garis bawahi berkati kembali Pak ya. Jangan sampai yang lebaran hari ini mengatakan yang puasa ini haram. Jangan begitu Pak. Ya, begitu tak boleh. Begitu orang menggunakan dengan hawa nafsunya. Jadi Pak Bu, Ali mengatakan bahwa kalau udah lebaran orang lain kita haram puasa. Kenapa Pak dia bilang kita haram puasa pula? Yang haram berpuasa hari ini haram puasa ini bagi mereka yang berkeyakinan hari ini lebaran. Bagi mereka yang berkeyakinan hari ini lebaran, hari ini Idul Fitri, haram bagi mereka berpuasa. Tapi kalau mereka berkeyakinan besok lebaran, hari ini puasa, ya tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa ya. Tidak boleh dia meninggalkan kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahasa kita mampu bersyukur Allah nambah sami ini. Bagi masa kesempatan kita beribadah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa untuk kita. Sama dengan bagaimana kalau seandainya hari raya ini berada di hari Jumat. Ya, perlu jelas sedikit. Ada mengatakan bahwa hari raya hari Jumat maka gugur mereka mengatakan gugur Jumatan. Nah, itu harus dipahami betul. Gugur Jumatan itu tak pernah gugur. Ya, cuma di situ digunakan kata-kata kerusuhan, kemurahan, keringanan. Contoh begini, orang bepergian katakan jarak harus mengkasar, sholat mengkasar, menjamak sholat. Sholatnya tidak gugur, zuhur tak pernah gugur. Apakah begitu mereka berpikir bahwa zuhur gugur? Tidak, tetap wajib, asal wajib caranya jamak kasar. Sama dengan hari raya Jumat. Kalau orang hari raya berhari Jumat ini, Bapak Ibu sekalian, ya, bukan hari Jumat dia gugur, dia lepas. Dan Jumatan itu tetap satu kewajiban. Ustaz, bagaimana kalau ada hadis mengatakan begini, bahwa Rasulullah pernah kejadian zaman Rasulullah ini begini, akan jelaskan hadis ini. Jangan sampai salah paham. Memang benar Rasulullah SAW begitu Jumatan itu bertepatan hari raya juga. Setelah hari raya harus mengatakan kepada sahabatku, hari ini kita ini bertepatan hari raya berada di hari Jumat. Itu sudah melaksanakan
sholat hari raya. Bagi kalian yang mau Jumatan silakan, bagi kamu yang mau balik silakan. Tapi saya kata Rasulullah, saya tetap Jumatan. Kita lihat nih, kenapa kok ada Rasulullah berikan kemurahan, bukan gugur ya, bukan malah gugur. Kemurahan Rasulullah yang diberikan oleh Allah, dikarenakan Bapak Ibu sekalian, zaman dahulu itu, ya, masjid ini tidak kayak sekarang. Masuk kami masjid kayak sekarang bagaimana? Karena jarak dulu, jarak tempuh antara masjid dan kampung halaman itu jauh. Dan bukan asal lagi begini. Dalam perbukitan dan pergunungan, dalam ampun Bapak Ibu sekalian, ya, itu untuk menempuh membutuhkan waktu. Kalau seandainya Jumatan juga kemudian sholat Id juga, itu masyaqqah berat bagi orang seperti Rasulullah pada waktu itu. Maka harus sampaikan itu. Bayangkan kalau naik bukit kemudian orang kembali itu ada kesulitan. Sekarang kesulitan apa bagi kita sekarang? Kiri kanan kita ada masjid, depan belakang ada masjid. Tinggal kita saja. Maka di dalam bahasa Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam bahasa Imam Syafi'i sekali lagi ya, kita tetap Jumatan tidak mungkin sunnah mengalahkan kewajiban. Itu hadis itu harus dipahami betul, ya, jangan sampai hadis ini kita dengar dari masuk telinga kanan kita keluar telinga kiri. Akhirnya kita berfatwa, itu tidak tahu. Contoh lagi ini, kalau seandainya Pak Bu katakan ini, Idul Adha menjadi hari Jumat. Hari Jumat. Kemudian orang katakan menyembelih hewan kurban. Kan menyembelih hewan kurban juga biar kita katakan. Ya. Nah, itu kan apa namanya? Dikhawatirkan. Ya, menyulitkan orang berkurban pada ayat tersebut. Karena zaman dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ayat itu tidak gampang. Mengumpulkan bersama-sama tidak gampang. Sekarang ini kalau kita mau Jumat, di ayat ayat begitu banyak kita ngomong bisa. Ya, tidak memberikan di zaman Rasulullah SAW. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dan Mas Imam Syafi'i wajib hukumnya kita Jumatan sekalipun dari Muhammad bin Hanbal, ya, yang jadi kalau kita kalau kita laksanakan Idnya itu daripada kerusuhan kita untuk tinggalkan Jumat. Dan Muhammad bin Hanbal, Mas Imam Syafi'i kita tetap punya wajib sebagaimana dia biasa. Nah, cuma kami harapkan Bapak Ibu sekalian, pada saat ini saudara-saudara kita yang berhari raya hari ini, ya, berhari raya ini, silakan kami sampaikan, bedakan antara Lebaran sama Idul Fitri, ya, bedakan Idul Fitri sama Lebaran, ya. Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian, ya. Lebaran. Jadi kalau Lebaran ini, kalau Idul Fitri itu yang bisa merayakannya hanya orang yang berpuasa bulan Ramadan. Kembali kesucian, karena dia dikembali sebulan pun Ramadan. Dia berhak merayakan ini puasa. Tapi puasa bulan-bulan tak puasa, mau kembali suci bagaimana? Maka kalau Lebaran itu baik puasa ataupun tak puasa, silakan Lebaran. Ya, baik yang puasa tak pasti akan Lebaran tak apa. Silakan dengan dia nak melampau bagi kamu silakan. Tapi Idul Fitri, jangan harap. Jangan berharap sampai dia bisa mendapatkan kembali kepada kesucian. Ini harus bedakan. Cuma kan kita menggunakan bahasa Lebaran itu kan. Jadi harus kita pahami kembali ini, Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Harus kita pahami ini kita berada ini di akhir Ramadan. Sama juga sering juga kami dengar Bapak Ibu sekalian ya, ini juga ada perdebatan memang. Usaha bagaimana zakat fitrah itu heboh sekarang ini. Ya, maksud kami itu jujur dan jelas. Ada sekarang ini kan masalah zakat fitrah dengan uang. Ya memang dengan uang memang pada dasar tidak sah. Ya. Dan usaha bagaimana maka disiapkan beras. Angkat itu dibeli beras itu. Udah dibeli beras baru, baru serahkan. Bukan beras tadi duit yang letak dengan duit. Ini yang jadi apa namanya? Jadi perdebatan di masyarakat ini. Ya, itu kami ingin kembali. Jadi maka disiapkan beras itu, kita bertransaksi beli beras, ya, berapa harganya, disiapkan, itulah kita angkat. Kalau dia katakan 2 orang, ya sekian, sekian kilo. Kalau seandainya sampai 10, siapkan beras 10 orang. Jangan beras satu itu soal balik sekitar 2,5 kilo, 8 orang itu juga 10 orang 2,5 kilo kan. Jadi kumpulan dulu nih,
ini juga sedikit kami luruskan, ya. Jadi jangan jadi perdebatan yang meruncing ke sana kemari, ya. Nah, itu memang itu dari zakat fitrah, ya. Maka zakat fitrah ini bagus. Sekali lagi, maka kalau zakat fitrah itu lebih afdal itu sebelum habis naik ke mimbar. Maka kalau kita di kampung-kampung alternatif, ya, biasa zakat fitrah itu, Bapak Ibu, ya, itu banyak orang itu yang habis subuh. Bapak Ibu percaya, saya itu ada orang setiap tahun jam 3 subuh di gedung rumah saya, model bawah. Kumpul-kumpul dengan zakat fitrah. Tengah malam pada 3 subuh. Itu tidak berjalan lagi setelah dia meninggal. Beliau meninggal kok ada orang gedung rumah saya. Subhanallah, dia ngambil afdalnya. Ya, ngambil afdalnya itu adalah mendekati itu kan. Maka dalam sholat Idul Fitri itu Pak, ya, waktunya itu agak diakhirkan sedikit untuk menunggu orang sakit di yang belum nih. Nah, kalau Idul Adha dimajukan sedikit sholatnya, kenapa? Karena orang setelah itu menyembelih hewan kurban. Itu dari menurut syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian juga betapa beruntungnya kita kalau kita berzakat itu dengan berdoa itu. Jazakallahu bima a'taita, semoga Allah memberikan pada apa yang kau berikan zakat. Wa baraka bima a'taita, semoga Allah memberikan keberkahan sisa harta di rumah yang tertinggal. Dan kita keluarkan 2,5 ini, dan di rumah semoga kita di rumah kalian itu Allah berikan keberkahan. Yang kami serahkan pada saat ini, semoga Allah berikan Allah berikan pahala apa yang kau keluarkan. Yang di rumah, yang tinggal, wa baraka bima a'taita, semoga yang masih ada harta kita diberikan Allah berkah. Wajah kamal taurat, semoga Allah jadikan harta yang telah kau keluarkan menjadi sebab harta yang akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka semacam itu Pak Bu, jangan sampai kita ini melalaikan untuk zakat fitrah kita. Ya, memang afdal lebih utama itu, ya, orang tua yang untuk kalau anaknya kan suami untuk menjagakan istri, ya, dia datang dia mengeluarkan lebih afdal, ya. Nah, juga kecuali katakan dia bertaukil, ya, dia bertaukil, ya. Nah, kalau sekarang ini kan banyak mengatakan bahwa bagaimana Ustaz kita zakat fitrah akan dengan guru-guru ngaji juga. Pak Bu, jangan kita perdebatkan masalah sekarang ambil, ya, karena memang zakat fitrah bukan diingatkan dulu kita lagi hijau semacam ini, ya. Ini udah akhir-akhir ini baru timbul bermacam-macam problem, bermacam-macam segala macam hal yang kadang-kadang harus kita hindarkan di dalam bulan Ramadan ini. Oleh karena itu kami ingatkan kembali, ya, jangan sampai kita ini melupakan zakat fitrah kita. Juga yang kita lupakan akan zakat mal kita. Ini akhir Ramadan masih ada kesempatan kita untuk dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu, semoga Allah berikan Ramadan ini kepada kita, Ramadan terbaik dari kita, ya. Nah, di hari ini kita berhari Jumat, Bapak-bapak sekalian, ya. Sempurnakan sunnah Jumat kita ini, kita berjumatan, jangan sampai kita lalai, ya. Nah, hormati tetangga keluarga kita yang kalau seandainya dalam rumah beda hari. Kalau tempo dulu zaman guru-guru kita dulu zaman dulu, ya. Itu kami masih merasakan Pak, masih merasakan dulu ada begitu beda hari nyambutnya. Kami zaman kami dulu sudah datang ke guru lain dulu, sempat lain hitungan hari, dan tapi tidak di sempat keluar, hanya dalam rumah itu saja yang melaksanakan, ya. Hanya dalam itu rumah saja, dan rumah itu saja yang melaksanakan. Sekarang ini karena kita juga tidak bisa, ya, saudara kita Muhammadiyah juga punya hitungan hisabnya, ya. Kemudian yang rupiahnya juga yang berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Biasanya yang ribut ini Pak kita puasa, Pak, biasanya ribut ini tak puasa, masuk ribut lebaran terus. Nah, yang dia lupa ini dia gagalkan kemarin ini adalah Ramadan. Nah, oleh karena itu jangan sampai Ramadan kita ini patuh tinggal beberapa jam ini kita akan lepas, Ramadan akan kita lepaskan, jangan sampai kita lalai. Maka kata Rasulullah, kenapa Ramadan itu pada dalam mustajabah, kita minta dan Allah kabulkan. Dan ingat Allah berfirman, wa nahnu
habil walid. Allah ini lebih dekat kepada kita. Dan ini firman Allah, bukan hadis ya. Firman Allah dalam Al-Quran, kami lupa ayat surah apa. Allah kata Allah, wa kata Allah bilang tadi, saya dikata Allah. Wal aqrab lebih dekat, bukan qarib. Kata Allah, aqrab lebih dekat. Ila bil habil walid, aku ini kepada engkau hamba kata Allah lebih dekat daripada urat leher. Urat leher ini sakit dekat kita bisa berpatah. Kalau tangan dekat masih bisa kita pandang, tapi urat leher itu kita menjadi tak bisa. Kita angkat tak bisa. Itu menandakan apa? Allah dekat kepada kita. Maka kalau kita butuh sesuatu ya, kita butuh pertolongan, mesti kita minta orang terdekat dengan kita. Tapi kita kadang lain ada yang lebih dekat dengan kita. Ada yang lebih mendengar daripada yang mendengar, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kesempatan Ramadan ini adalah kesempatan doa kita dijawab oleh Allah. Udah Allah ingatkan, aku lebih dekat daripada orang lain ya. Nah, kemudian Pak Ibn Jabri mustajab. Wassadaqatul maqbulah. Sedekah diterima oleh Allah. Sekecil apapun, ya, sekecil apapun sedekah yang kita berikan, yang kita keluarkan, diterima dan diberikan oleh Allah gantinya. Dan Allah bilang lagi itu, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja kau infakkan, kau zakatkan dan kau sedekahkan, kata Allah, fa huwa yukhlifu. Aku yang ganti, aku kata Allah. Bukan ente, aku akan ganti ya Allah. Nah, cuma hal semacam ini, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada keyakinan kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Kemudian lagi, ul adab marfu. Azab di bulan Ramadan ini Pak diangkat oleh Allah. Dan harus kita sekarang begitu tampil kita bahagia. Tapi begitu azan maghrib, saudara kita berada di alam barzakh, itu mulai lagi. Mulai Allahu Akbar, mulai malaikat berdiri. Terus. Maka saya akan sampaikan, jangan pernah sampai kita melepaskan doa untuk mata kita dalam berpulang ke rahmat Allah, jangan pernah kita lepas doa. Apalagi itu, abang kita, pak putri kita, kakak kita, semuanya yang telah mendahului kita minta semoga tetap dilapangkan kuburannya dan mudah-mudahan kuburannya dijadikan pertama-tama dan pertama syurga. Nah, kayak begini contohnya Pak. Mohon maaf sekali ini kita ambil Ramadan ya. Sampai kita lupa ziarah orang tua kita. Ya. Kadang orang tua kita masih hidup, jangan sampai kita sibuk beli baju lebaran, orang tua kita biarkan. Orang tua minta, kadang orang tua ni Pak minta pun dikasih. Maka sering kami sampaikan kalau seorang anak dengan orang tua itu matematika, sampai di situ harus gini. Sampai situ dari putus orang tua. Kalau dia hitungan matematika baik dengan bapak atau dengan orang tua kandung atau dengan mertua. Kalau dia berhitungan pakai matematika, sampai di situ sudah sedikit diputuskan oleh Allah. Kalau dia jadi mati dimakan dia terus ini, ya, itu menzolim saja. Menzolim saja. Maka tidak ada orang yang berbakti dengan orang tua di sisi oleh Allah, tidak ada. Justru dalam beberapa hadis Rasulullah SAW bahwa justru anak yang berbakti kepada orang tua tidak pernah Allah tinggalkan. Tidak pernah Allah tinggalkan. Ini kadang-kadang kita sibuk, pokoknya ini segala macam ini. Sampai rumah kita, orang tua kita sibuk berbakti, orang tua kita biarkan, mertua kita biarkan. Maka Pak, kita rasakan kita berusia ini. Sakit kan orang tua ini, sakit kan orang tua ini. Kenapa gak boleh sakit Pak Ustaz? Karena dalam hidup itu nanti dia bilang, jangan lepas semua. Yang pintas dia lepas. Maka Pak, betapa penyesalan kita begitu Ramadan kalau kadang-kadang kita ingat orang tua kita netes saja. Itu tak bisa ditahan orang tua itu. Maka kan istilah kami itu kalau bisa orang tua mau kita goyang bisa, kalau bisa bangun, dibangunkan. Buat mak bagi mau tidur. Maka betapa ruginya, maka di Ramadan kami ingatkan, jangan sampai begitu sibuk, kepaksa sibuk kita sudah pernah makam orang tua dekat kita datang. Kadang-kala begitu dia ke makam orang tua dia nanya, hukum bapak saya nanya juga. Bagaimana kita mau ke hukum bapak? Ini anak tak tahu bagi kami. Nah itu harus kita harus betul-betul kita bawa kita.
Dan kalau kita tidak terbiasa dengan anak, kami terlalu dari film yang boleh jarak dan jarak, itu kami lepas setelah Ramadannya. Dan anak 43 tahun, bukan hanya sekedar nak ziarah, bukan, tapi kita bawa, tunjukkan ini agar begitu kita wafat dia terbiasa. Dia terbawa dengan pola kita, sudah terbiasa semacam itu. Nah, kalau saat ini kita lepaskan ini Ramadan ini, kami ingin kembali jarak orang tua kita. Yang kita sibuk dengan segala macam pernik ini, lalu orang tua kita tinggal. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kembali lagi, ingat kembali. Nah, nanti begitu ada materi berkumandang, ya, itu juga jangan sampai kita lepaskan, Pak. Ya, jangan sampai kita lepaskan waktu malam sampai isya ini sampai nanti tengah malam nanti. Ya. Jadi kalau kita katakan Ramadan mustajab, malam ini demikian juga. Karena disebutkan kapsulaya dan turut dakwah. Ada 5 malam yang dulu tadi ditolak oleh Allah. Awal yang telah bulan Rajabin, malam pertama bulan Rajab. Ya. Kemudian malam ismu Sya'ban, yang kedua malam ismu Sya'ban. Yang ketiga malam malam Jumat. Yang keempat Walatul Aidain, malam Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha. Ini nanti malam dua yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami di Hadratul Baku biasanya itu kalau jam 12 malam sampai ke itu ada tidur lagi. Itu ngaji Quran tak berhalang lagi. Jadi kalau kita dekat takbir bersama itu ngaji Quran dulu ni, pokok nanti sampai di satu ayat itu, satu rakaat ayat itu berarti takbir itu. Ada bukan Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun alim. Kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Dan takbir lagi kan ngaji ini. Itu sampai kapan? Sampai subuh. Nah, karena kenapa malam tersebut adalah malamnya yang sangat luar biasa. Nilainya. Ya, nah, jangan sampai kita begitu malam ini kita lepas, sudah kita lalui ini kita lepas. Nah, kemudian jangan juga kita lupakan untuk kami ingat, jangan sampai kita lupakan juga untuk puasa 6. Ya, puasa 6 ini kami ingin kembali, bukan berarti puasa 6 ini lepas 6 hari berpuasa. Ada katanya bukan. Dengan puasa kata 6. Bukan begitu. Jadi kalau puasa 6 itu begitu sudah satu hari raya Lebaran, besok puasa itu boleh. Boleh. Ustaz boleh tak kalau putus-putus? Boleh. Hari puasa lepas ada pula undang pula batal nyambung lagi ya. Ditanya lebih afdal, lebih utama itu memang kita sambung terus, itu lebih utama. Tapi kalau kita putus-putus, ya, itu tetap hukumnya sah. Lebih afdal kita sambung. Tapi ada satu pendapat Imam Malik kita tidak sampaikan. Ada Imam Malik itu lebih ringan lagi. Saking lebih afdalnya puasa. Maka Rasulullah mengatakan itu man shoma Ramadhana summa atba'u syitta Syawal. Maka ana shoma tahajjud. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6, ya, itu seperti ibadah seperti puasa nilai setahun. Bukan berarti puasa 6 diambil Ramadan tinggal, kan? Ya, kan sudah masuk setahun, wah, berarti Ramadan itu salah itu. Bukan itu nilainya. Maka orang kalau berpuasa Ramadan hendak meninggalkan puasa 6, dia akan terasa tetap Ramadan. Bapak Ibu coba ya. Bapak Ibu kan coba. Orang yang puasa Ramadan kemudian mengikuti kemudian puasa 6, dia akan terasa suasana Ramadan. Itulah hebatnya Pak ditarik itu dia apa? Itu gini Pak, dia sekampung-kampung satu kota itu asal lebaran sekali Pak, selesai. Besok satu kota itu puasa dulu. Dia suasana kayak Ramadan lagi, suasana seperti Ramadan lagi. Nah, udah selesai puasa 6-nya, baru ziarah kemana? Ke ulama-ulama dulu. Dasar ulama itu omongan semua betul sampai ribuan orang ulama ini. Nanti jam 2 mesti lagi. Itu betul itu. Kepada habaib, kepada Rasulullah SAW. Ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita pahami. Oleh karena itu kami ingin kembali, mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita syukuri Pak Bu yang kita bagian hamba Allah yang lepas yang heboh yang kejadian 2 kali itu. Kita masih ditinggal Allah kesempatan. Nah, oleh karena itu yang pernah kita
disediakan perbaiki ibadah kita, ya, perbaiki ibadah sholat kita, perbaiki tilawah Quran kita, perbaiki hubungan kita, baik dengan siapa saja manusia sekalian, dan lebih dengan kedua orang tua kita. Ketika kami kembali juga jangan kita tinggalkan juga orang tua kita, mengingatkan ya, dan orang tua kita, ya orang tua kita juga jangan kita tidak tinggalkan. Ya, namanya bentuknya bagaimana, ya itulah orang tua kita. Doakan mudah-mudahan orang tua kita yang telah berpulang ke rahmat Allah, mengampunkan dosa dan kuburannya, yang masih hidup semoga Allah berikan panjang umur dan akhir berkatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa Al-Fatihah dan qabul. Wa la haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. Shallallahul ladzina. Kita fatihahkan untuk jemaah kita, Bapak Syamsuddin, Bapak Tadi Muntaha, Pak Yahya, Pak Dul, Pak Haji Rani, Pak Haji Raja, Pak Haji Rohani, Pak Haji Basuni, istri Pak Haji Basuni, siapa lagi? Saya lupa. Pak Haji Abang, Pak Haji Abang, Pak Haji Abang juga, nanti semua kita lupa kan. Dan terus kita renungkan apa ini? Apa namanya? Menjadi hadis ini bukan karena jemaah terus, memang sudah banyak orang tua kita dipanggil oleh Allah. Sudah banyak. Terasa. Tapi betapa beruntungnya beliau-beliau yang kami sebutkan nama tadi, Allah bersyukur Pak. Kalau beliau-beliau tidak pernah di masjid, kita kita sebut. Ya. Tapi beliau subhanallah aktif masjid kerjaan. Pak Haji Cino juga, Allah Akbar. Banyak jemaah kita juga biasa sama Allah memuliakan sampai hati ya. Apa lagi? Yang tiga ini juga perhatian yang meninggal Mekah. Sendiri ya, subhanallah sekalian yang biasa kita, mudah-mudahan beliau semua, Allah kita sebut ini siapa saja pokoknya pernah sujud di masjid ini satu saat saja sujud, mudah-mudahan kita sambungkan dengan beliau semua tetap dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, didapatkan kekurangan, diampunkan dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita jaga amal ya Rasulullah. Fatihah sekali juga untuk kita yang masih Allah berikan ini, semoga Allah berikan keselamatan, keselamatan panjang umur, jadi kalau kita Allah akan datang bisa Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. وعفونا كلمة من الله بعد الفاتحة بشير الفاتحة وبعد الفاتحة وبهذه المنزل على الفاتحة لنا يا الله أبواب الخير واجعلنا يا الله من أهل الخير وأهل الخير واختم لنا بالخير فإنك على كل خير وتعفو عن كل ضير يا حمد الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما يا ربها سبحانك اللهم تحية فيها سلام ورحمة أبواب إن الحمد لله والله على محمد sekalian saya minta maaf pada Pak Syafi'i. Biasa kita akhir Ramadan disisihkan. Saya kondisi konflik. Kondisi saya tak fit, tapi kemarin anak saya saya minta maaf tapi karena konflik sikit memang sedikit harus fit dalam kondisi. Mudah-mudahan sekali lagi apa kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah kami akan adakan setelah di pondok. Kami bukan bilang host itu bukan kata seperti tapi saya juga belajar. Itu insyaallah setelah kami di pondok itu di hari Selasa. Kenapa saya bukan di Barat Presiden karena ada sebagai Indonesia beberapa kali kan jelas dan dekat hari Selasa itu dari jam apa? Dari jam 9 sampai jam sampai maghrib sebelum maghrib. Silakan yang besar terakhir. Pak Bu kan buka begini ini bukan karena bagaimana betul karena biasa memang ada waktu pas saya di depan maka saya buka begini saya gampang. Insyaallah dari keempat kami akan menghadirkan menghadirkan terakhir. Kemudian insyaallah besok yang khutbah di sini ya itu Ustaz Abdul Halim, beliau ini lulusan Masjid Al-Azhar ya, lulusan Al-Azhar beliau ini ketua di Singkawang ya, maka beliau nanti akan datang untuk di semua khutbah ini sudah saya kisah dengan lalu. Kemudian imamnya juga Ustaz Alis nanti imami. Saya kebetulan juga ini mampu saya kena di kantor gubernur atau di lapangan itu. Dan tiga tahun minta saya tolak saya akan saya tolak yang ini. Jadi kami harapkan seperti biasa kita sholatnya dan yang terakhir jangan lupa siapkan di tempat terbaik untuk kita lisan ya. Pak Bu ayo
yang punya infak, yang punya apa, segera masukkan ke kas arisan. Tapi kalau bersyukur, saya tidak lihat sisa sejuta lebih dan tidak masalah. Sudah bersyukur sejuta lebih. Kenapa? Berarti uang itu dimanfaatkan untuk beli apa? Tapi yang pertama kasih pasal dia, saya tidak kaget. Justru bersyukur uang kas kita digunakan untuk ini memang dimanfaatkan semua. Kita berkait apa artinya uang kas kita banggakan sekian puluh juta, tapi tidak kita gunakan. Ini alhamdulillah kita bersyukur. Maka bagaimana kita bisa untuk membalikkan lagi asal? Ayo ini akhir Ramadan bersedekah, kita berinfak kita dengan apa yang ada. Mudah-mudahan saya berinfak sejak desa ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diganti oleh Allah lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.